kembali di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu topik masih perihal tentang penyusunan judul skripsi. Topik kita kali ini adalah judul skripsi dan struktur penulisannya. Nah, kita mau membahas mengenai judul. Judul itu amatlah penting dalam menentukan atau memberitahukan identitas sesuatu penelitian yang telah dibukukan atau dinaskahkan dalam bentuk skripsi. Jadi setiap skripsi itu menentukan daya tarik dari isinya apabila seorang pembaca melihat dari judulnya. Judul itu akan nampak atau terlihat di bagian atas sampul depan. Jadi saya tidak membahas jauh kemana-mana, saya hanya berfokus kepada struktur penulisan dari skripsi mahasiswa pada umumnya. Jadi pada umumnya saya hanya membahas mengenai struktur penulisan skripsi dari peneliti pemula. Peneliti pemula itu adalah seperti mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di strata 1. Berbeda lagi struktur penulisan dari peneliti lanjutan atau peneliti senior, biasanya dosen atau yang bekerja di lembaga peneliti. Nah, apa saja yang menjadi struktur dari sebuah penulisan skripsi? Yaitu ada 4. Yang pertama adalah awalan, yang kedua sisipan, dan yang ketiga penghubung, dan yang keempat akhiran. Jadi keempat struktur ini atau keempat komponen ini masing-masing memiliki peran tersendiri. Kita mulai ya dari yang pertama, yaitu awalan. Nah, jadi awal itu menunjukkan kepada kita bagaimana sebuah skripsi bisa diselesaikan atau bisa dituntaskan, atau kita akan mengetahui bagaimana seorang peneliti itu menyelesaikan pengolahan datanya. Jadi di situ akan tertera jelas ada atau tidaknya alat analisis yang digunakan. Ya, biasanya kalau di awalan penulisan skripsi itu ada analisis, ada hubungan, dan ada pengaruh. Jadi dari identitas ini, analisis, hubungan, pengaruh, kita akan mengetahui ada atau tidaknya memakai alat analisis, atau alat analisis apa yang digunakan di dalam skripsi ini hanya dengan membaca judul. Kita mulai ya dari yang pertama, analisis. Analisis biasanya teman-teman itu tidak memakai alat analisis. Jadi biasanya itu untuk penelitian deskripsi yang hanya menjelaskan dan mencari jawaban sesuatu. Jadi dia hanya memakai rumus saja, tidak memakai alat analisis. Kemudian yang kedua adalah awalan yang menggunakan istilah hubungan. Nah, jadi kalau ada skripsi atau tugas akhir yang memakai istilah hubungan, maka kita akan tahu dengan jelas apakah skripsi ini memakai alat analisis atau tidak. Nah, kalau kita melihat namanya hubungan, maka sudah barang tentu dia mau mencari jawaban mengenai korelasi. Maka dia hanya ingin memastikan apakah satu variabel atau beberapa variabel bebas memiliki hubungan terhadap variabel terikat. Jadi saya kadang-kadang risau atau tergelitik jika melihat skripsi mahasiswa yang judulnya hubungan tetapi mencari pengaruh, yang judulnya hubungan tetapi mengolah data memakai UGT dan UGF. Menurut saya itu adalah salah. Jadi kalau judulnya hubungan tidak perlu memakai regresi, karena dia hanya mencari hubungan, tidak mencari pengaruh. Baik. Yang ketiga tadi adalah istilah yang memakai pengaruh.
pengaruh ini berarti dari identitas ini kita akan tahu bahwa dia akan memakai regresi linear berganda. Regresi linear berganda itu terbagi dua. Ada yang regresi linear sederhana dan ada regresi linear berganda. Itu kalau regresinya langsung. Artinya uji T dari satu variabel bebas ke satu variabel terikat, atau regresi linear berganda beberapa variabel bebas masing-masing menguji pengaruhnya terhadap variabel terikat, atau yang namanya uji T. Jadi kalau misalnya variabel bebasnya 2, maka dia akan melakukan uji T sebanyak 2 kali dan melakukan uji F sebanyak 1 kali. Apabila variabel bebasnya 3, maka dia akan melakukan 3 uji T dan 1 uji F. Perbedaannya adalah uji T uji secara terpisah dan uji F uji secara serempak. Nah, itu kalau misalnya dia mengemas penelitiannya memakai regresi secara langsung, atau bisa dinamakan ordinary least square atau OLS, di mana dia mencari tingkat kesalahan yang paling sedikit. Sehingga sebelum dia melakukan regres, maka dia akan memastikan bahwa data-data yang sudah diperoleh itu tidak berpenyakit. Salah satu cara untuk menyelesaikan penyakit atau memastikan data penelitian tidak sakit atau tidak bermasalah dengan melakukan beberapa kali uji asumsi klasik. Jadi ini sepintas ya mengenai uji asumsi klasik, akan ada topiknya. Satu adalah uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolonialitas, dan kadang-kadang memakai uji autokorelasi. Jadi dia memastikan, OLS itu memastikan bahwa data yang diolah nantinya tidak berkesalahan. Jadi atau dengan kata lain minim kesalahan di bawah 5%. Itulah OLS. Tetapi ada juga identitas dari sebuah judul yang memakai pengaruh, tapi belum tentu itu adalah uji regresi secara langsung. Bisa saja itu adalah uji regresi secara tidak langsung. Ya, kalau uji regresi secara tidak langsung bisa memakai partial least square atau PLS, atau bisa memakai struktur equal modeling atau SEM. Nah, artinya di kedua metode ini tidak langsung sebuah variabel bebas melakukan regresinya terhadap variabel terikat. Jadi dia juga memakai satu atau beberapa variabel pendukung atau penghubung, atau yang memoderasi atau yang memediasi antara variabel bebas dan variabel terikat. Jadi simpelnya adalah dia melakukan uji regresi, uji T, ketika satu variabel bebas mempengaruhi variabel penghubung, atau variabel penghubung mempengaruhi variabel terikat. Jadi istilah di analisis jarum adalah variabel eksogen dan variabel endogen. Nah, kalau di regresi istilahnya adalah variabel bebas dan variabel terikat. Namun kesamaannya sama-sama variabel bebas dan sama-sama variabel terikat. Cuma perbedaannya di PLS atau di SEM memakai beberapa atau satu variabel penghubung. Itu dia. Nah, kita akan melihat judul-judul, atau kita mau melihat contoh-contoh judul yang bagaimana penulisannya, yang ada awalannya, yang ada sisipannya, yang ada penghubungnya, dan yang ada akhiran. Oke, tadi saya sudah menjelaskan dua, sekarang kita masuk ke penghubung. Penghubung itu adalah sebuah kata yang memisahkan variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, istilah penghubung itu ada dua. Satu memakai terhadap, satu memakai istilah lain. Istilah lain itu seperti dimediasi, memediasi, dimoderasi, atau memoderator. Jadi itu memisahkan variabel bebas dan variabel terikat. Dan yang terakhir dari identitas sebuah judul adalah akhiran. Akhiran biasanya itu menjelaskan mengenai itu ya,
mengenai lokasi atau objek atau tempat penelitian. Jadi ada 4, saya ulangi sekali lagi, komponen dalam penulisan judul itu ada 4, yaitu 1 awalan, yang kedua sisipan, yang ketiga penghubung, dan yang keempat adalah akhiran. Awalan adalah berisi identitas apakah judul tersebut memakai atau tidak memakai alat analisis, atau menjelaskan identitas alat analisis apa yang digunakan. Kemudian sisipan adalah berisi nama-nama variabel penelitian yang digunakan. Yang ketiga adalah penghubung, pemisah antara satu atau beberapa variabel bebas dengan variabel terikat. Dan yang terakhir adalah akhiran yang menunjukkan lokasi, tempat, atau objek. Jadi demikian saja penjelasan dari saya. Saudara-saudara, apabila Anda tertarik dengan video saya ini, maka silakan Anda mensubscribe akun saya, lalu like, comment, share pada